Dari 2 tahun aku bermeditasi. Kekecewaan yang aku alami aku pendam. Aku berharap ada orang yang bisa aku minta bantuan supaya dia bisa membantu aku, memang benar-benar membantu. Wave Beats Music. Menggunakan seragam Bawes untuk mendampingi siapalah yang didampingi dari kita nanti. Tak tahu sebelumnya ada kasus. Setelah saya masuk ada MOU, daftar dan ternyata yang kesekian kalinya baru keluar ini. Artinya dari sisi profesional ya, itu harus dijalankan. Siap. Wave Beats Music. Saya Gede Putu Arka Wijaya, agama saya Hindu. Saya disering kalau ngetrennya dipanggil di sini sebagai Jero. Nah, saya punya di sini artinya beberapa pengalaman di bidang kehidupan di mana dari latar belakang keluarga ini saya memiliki keinginan, saya memiliki sebuah tujuan. Kalau pertama begini, Pak, kalau pertama saya tidak pernah berkeinginan memiliki suatu usaha. Saya tidak pernah bermimpi untuk memiliki suatu usaha. Mimpi saya cuma satu, yaitu saya cukup makan saja. Saya sudah sangat bersyukur, karena kehidupan ekonomi saya dulu sangat-sangat susah, sangat-sangat sulit. Berkeinginan punya usaha itu tidak ada. Sama sekali itu hanya sebuah mimpi menurut saya. Tetapi karena semakin hari saya mengalami proses kehidupan yang semakin susah, karena saya latar belakang saya, kehidupan keluarga saya broken. Sampai sekarang pun ini kembali menyangkut masalah pribadi, tetapi ini sebagai sebuah support buat teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki latar belakang keluarga yang broken, itu tidak serta-merta akan menghambat kehidupan kita untuk melangkah ke masa depan. Artinya aku pengen ngobrol ini juga ingin menceritakan pengalaman hidup dari kehidupan broken ini. Aku memiliki support yang sangat besar dari dalam. Bagaimana aku bisa menjadi orang hebat, melebihi dari orang tuanya aku. Nah, itu sih. Nama perusahaan aku dulu seingat aku Widajaya. Aku memulai usaha itu dengan mengandalkan uang koperasi dari pegawai negeri aku.
aku pinjam uang di koperasi, aku mulai mencoba untuk berbisnis hal yang kecil, dari jualan canang, dari jualan sayur, dari jualan dupa. Aku pinjam uang koperasi. Setelah uang koperasi itu sisa dari aku bayar hutang dari orang tua aku. Aku bermodal cuma 2.700.000 seingat aku. Itu nominal itu aku masih ingat. Aku punya modal segitu. Aku mencoba untuk menggali potensi aku, yaitu menghilangkan rasa malu dalam diri aku. Karena aku tahu, mungkin adik atau bro tahu, untuk menuju sebuah kesuksesan itu adalah yang Muhammad adalah melawan rasa ego atau rasa malu dalam diri untuk berkembang. Nah, ketika aku berusaha untuk mencoba berjualan dari hal yang paling kecil, jualan canang, kalau di Bali itu kan sangat-sangat gitu ya, artinya jualan canang, jualan dupa. Aku coba itu, akhirnya berkembang, meskipun di Bali itu ada ejekan-ejekan dari orang luar, tapi aku kesampingkan itu, aku tetap pada pendirian aku, jualan canang, jualan dupa itu. Akhirnya mengalami proses peningkatan, dan itu tidak mudah. Aku punya pengalaman 1 minggu tidak tidur. Itu aku punya pengalaman. Tapi kembali lagi, karena cita-cita aku besar. Aku nggak mau hidup aku sama dengan orang tua aku. Orang tua aku yang meninggalkan keluarganya untuk sebuah kesenangan pribadi. Dan aku nggak mau itu. Aku bekerja keras, akhirnya aku bisa membeli pada waktu itu 2 truk dengan cicil. Aku beli 2 truk dengan cicil. Itu pun truk itu aku kasih ke orang untuk mengelola, keluarga dekat aku. Akhirnya apa yang terjadi? Nanti keterkaitan ini dengan ketika nanti aku berkasus ini. Aku kasih orang karena kepercayaan, rasa percaya aku dengan orang. Aku kasih mereka mengelola. Akhirnya apa? Tidak pernah cicilan itu dibayar. Terjadilah kebangkrutan. Ketika terjadi kebangkrutan, aku coba untuk mengganti nama usahaku. Muncullah Bawes ini. Dan ingat, aku berusaha dan berdoa. Nama ini aku dapat dari sebuah spiritual. Dan orang yang maju itu pasti usaha dan doa. Itu udah pasti. Itu aku sangat percaya 100%. Ketika aku memiliki nama usahaku Bawes, ada fase-fase peningkatan usahaku yang artinya secara signifikan. Laba itu memang benar-benar memang benar ada, nyata, dan siklusnya itu bagus. Aku bisa beli 6 truk, aku bisa beli aset yang lain sampai merambah ke properti. Ya. Aku dengan Nur Abadi itu udah hubungannya dari orang tua. Hubungan aku dengan Nur Abadi masalah kredit ini sudah dengan orang tua. Aku cuma meneruskan nama baik dari orang tua. Udah lama dong berarti. Udah Berapa tahun? Udah puluhan tahun sih ya. Sampai udah lama juga. Ini udah puluhan tahun. Aku dengan Nur Abadi mencari kredit itu baru 2 kali. Pertama aku cari kredit lunas, yang kedua aku cari kredit untuk pembelian aset. Ternyata ada yang ini menurut versi aku ya, artinya versi aku ada kekecewaan dalam diri aku mencari kredit, aku jaminkan jaminan aku, jaminan itu hilang tanpa ada tanpa ada persetujuan dari aku. Gitu. Kekecewaan yang aku alami aku pendam. Aku berharap ada orang yang bisa aku minta bantuan supaya dia bisa membantu aku, memang benar-benar membantu, bukan ada faktor lainnya. Ketika aku ketemu dengan pengacara Bang Rian Nasution di Satu Pintu Solusi, aku pelajari 1 malam sebelum aku memutuskan aku minta bantuan. Aku berkeluh kesah, aku cerita kepada dia apa yang masalah yang aku alami di Bang Nur Abadi. Ketika aku pelajari, ada komunikasi, ada kepercayaan yang aku berikan kepada beliau bahwa beliau mampu untuk membantu hukum perkara ini.
Akhirnya aku hubungi beliau untuk membantu, ada komunikasi. Beliau juga responnya sangat baik. Dia datang, akhirnya terjadilah kerjasama seperti itu. Kira-kira harapan keluarga seperti apa? Ada harapan saya begini. 2 tahun ini sekarang aku kepercayakan kepada pengacara Bang Rian. Semoga ada titik terang dari masalah ini. Ada titik terang supaya nanti ke depan pihak bank, ini pembelajaran buat diri aku yang udah bergelut sekian tahun di bank juga, ada oknum-oknum yang bekerja di Bank Nur Abadi ini yang mempermainkan diri aku. Yang pertama, ketika aku bertanya masalah kredit, aku dilaporkan di kepolisian penggelapan. Aku mengikuti itu, aku komunikasi. Setelah itu dari pihak kepolisian menerbitkan SP3. Katanya aku tidak terbukti. Ya gimana terbukti, orang aku nggak pernah yang namanya menggelapkan. Sekarang kejadiannya kemarin diterbitkan lagi somasi. Aku disomasi oleh pengacara Nur Abadi. Ya syukurnya aku sudah memiliki pengacara sekelas Bang Rian yang berawal dari memberikan satu paparan hukum bahwa aku nggak boleh takut untuk menghadapi masalah ini, perkara ini, meskipun dalam garis besar pemikiran aku bahwa pihak bank itu adalah pihak-pihak yang luar biasa, yang berduit. Tapi dengan keyakinan aku dengan Bang Rian, dengan tim, aku memiliki keyakinan untuk melawan, untuk menyerahkan perkara ini, dan aku siap sampai kapanpun aku siap untuk melewati kasus ini. Semangat pagi, salam satu pintu solusi consulting. Rian Nasution, Managing Director Satu Pintu Solusi Consulting. Sahabat, baru kita ketemu sama sahabat kita yang lain, seorang muda luar biasa dan punya keinginan untuk maju yang sangat keras. Maka kita sangat apresiasi atas niatnya yang kuat, atas keinginannya untuk maju. Untuk hari ini kita tidak boleh ragu untuk berusaha sekuat mungkin. Bahkan kita mengenal istilah-istilah menjadi seorang startup dan akhirnya bisa menjadi unicorn. Itu satu tantangan, tapi inilah yang bisa kita lihat di masa pandemi global COVID-19 ini. Banyak sekali tumbuh, banyak sekali yang lahir, pemuda-pemuda yang tangguh. Dan dalam hal ini tentunya sebagai seorang pengusaha kita tidak akan lepas berperilaku menjadi pengusaha dan berhubungan dengan perbankan. Ketika kita bicara hubungan kita dengan perbankan antara debitur dan kreditur, maka saat ini kita mulai bisa mengerti, memahami dengan siapa kita berhubungan. Bicara perbankan dengan siapa? Ayo kenali organ-organ perusahaannya, siapa dewan direksinya, siapa dewan komisarisnya, siapa pemegang sahamnya. Itu menggambarkan betul apakah kita mampu mempercayai bank ini, BPR ini atau tidak. Berikutnya kita melihat apa dari lembaga keuangan ini. Maka untuk itu kita akan memastikan apakah lembaga keuangan ini, baik itu bank umum atau BPR, mampu mengaplikasikan, mampu memahami aturan dan regulasi yang ada, sehingga derajat kepatuhannya itu dianggap
patuh, clear and clean. Nah, ini sangat penting. Bila ini sudah terfahamkan, maka hubungan antara debitur dan kreditur bisa dibangun. Dan apabila itu berkenaan dengan pinjaman, maka pastikan konsep yang ada adalah adanya sebuah kondisi yang posisinya, kedudukannya sama di depan hukum. Ketika Anda meletakkan proses jaminan, dipastikan jaminan itu adalah dikuasai penuh oleh debitur. Sedangkan ketika kreditur memastikan telah mengalokasikan dananya, dipastikan alokasi dananya tepat guna. Ketika teman-teman ambil untuk modal kerja, ya pastikanlah untuk modal kerja, bukan berkonsumsi. Dan akhirnya tentunya ketika nanti dalam hal ini kita bicara sebuah tim yang berkolaborasi, maka kita ajak, jangan ada lagi rasa sungkan. Anak muda tidak boleh sungkan lagi. Kami yang kolonial pun berpikir menjadi seorang milenial, maka yang milenial pun harusnya jauh lebih digital. Kenapa? Hari ini ketika kita masuk ke bank, kita punya direktur kepatuhan, tapi itu belum cukup. Ada satu direktur yang dibangun saat ini yang kita sebut Digital Platform Director. Jadi orang sudah bicara nuansa yang digital. Untuk itu, teman-teman juga akan berpikir secara digital dan milenial. Tidak ada yang super dari satu orang, tapi kita punya super dari sebuah tim. Maka sebaiknya kita pastikan di dalam tim kita punya orang yang mengerti tentang legalnya, aturannya, kita punya orang yang mengerti tentang sumber dananya, apakah itu dari luar atau dari dalam. Kita mengerti orang yang melakukan pekerjaannya, baik itu pekerjaan ekspedisinya, pekerjaan bidangnya misalnya kontraktor atau yang lainnya. Dan yang terakhir, kita, dan ini yang paling penting, kita harus paham siapa yang mengerjakannya dalam konsep bisa menambah nilai. Nah, economic added value ini lebih dikenal dengan penciptaan. Jadi semua penciptaan kerja, penciptaan permintaan, dan akhirnya akan menciptakan sebuah kesuksesan. Sahabat, kalau super tim itu ada, dan kalau kita mau berkolaborasi, maka percayalah, itulah satu-satunya pil yang harus kita telan untuk mengalahkan pandemi global saat ini. Mudah, berjaya. Salam Satu Pintu Solusi Consulting.